Di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan sebuah pelajaran yang abadi. Dalam surah Al-A'raf, ayat 175 hingga 177, disebutkan tentang seorang hamba yang telah diberi ilmu dan tanda-tanda kebesarannya. Namun, dia justru melepaskan diri dari ilmu itu, terjatuh pada kesesatan, dan akhirnya diumpamakan seperti seekor anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Ayat yang sangat keras ini, menurut para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, merujuk pada seorang tokoh bernama Balaam bin Baura. Inilah inti kebenaran dari wahyu yang mutlak. Bahaya seorang alim atau ahli ibadah yang mengkhianati ilmunya demi dunia. Bagaimana seseorang bisa mengenal Allah, memiliki kansi kebaikan melalui doa dan ilmu, lalu memilih untuk menjualnya demi harga yang rendah. Inilah pelajaran utama yang harus kita pegang erat. Lalu, dari mana datangnya kisah detail tentang Balaam, keledai yang berbicara, dan tipu daya kaumnya? Narasi yang lebih lengkap ini termasuk dalam kategori Israiliyat, yaitu riwayat-riwayat yang bersumber dari Bani Israel yang masuk ke dalam buku tafsir. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai penjelas dan penggambaran dari ayat yang singkat itu. Ceritanya, sebagaimana diuraikan para mufasir kira-kira seperti ini. Balaam adalah seorang alim yang doanya mustajab. Saat Nabi Musa dan Bani Israel mendekati tanah Kan'an, kaum kafir setempat memohon agar Balaam mendoakan kehancuran mereka. Awalnya Balaam menolak, karena ia tahu Musa adalah Nabi Allah. Namun, setelah dirayu harta dan kedudukan, hatinya tergoda. Dalam perjalanannya untuk mengutuk Bani Israel, keledai tunggangannya konon berhenti dan berbicara memperingatkannya. Namun, nafsunya telah buta. Saat ia membuka mulut untuk mengutuk, Allah membalikkan lisannya, sehingga yang keluar justru doa kebaikan untuk Bani Israel. Frustasi. Ia pun menyarankan tipu daya keji, mengirimkan perempuan-perempuan penghibur untuk merusak akhlak dan persatuan Bani Israel dari dalam. Perlu kita catat bersama kisah-kisah detil seperti nama Gunung Hisban, keledai yang berbicara secara harfiah, angka 70.000 orang yang mati, adalah bagian dari riwayat penjelas tafsir. Riwayat semacam ini tidak bersifat absolut kebenarannya, namun diterima oleh para ulama selama tidak bertentangan dengan syariat, dan selama kita memahami fungsinya untuk mengambil ibrah atau pelajaran hikmah, bukan untuk diperdebatkan detail sejarahnya. Jadi, fokus kita bukan pada apakah keledainya benar-benar berbicara, tetapi pada peringatan yang jauh lebih dahsyat. Betapa mengerikannya akibat ketika ilmu agama dijadikan komoditas, dan ketika hati seorang yang berilmu lebih memilih dunia daripada ridha Allah. Belajarlah untuk memisahkan antara inti wahyu yang pasti dan kisah penjelas yang mengandung hikmah. Dengan begitu pengetahuan kita akan lebih bijak dan mendalam. Jika Anda ingin terus mendalami tafsir Al-Quran dan kisah-kisah penuh hikmah dengan pendekatan yang kritis dan jelas, jangan lupa untuk subscribe channel Khabar, like dan share, agar lebih banyak orang yang tercerahkan.